bersama bisa seperti di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Nah, berjamaah ini yang tadinya dari SMA sampai hari ini tidak kenal mengenal, dah lupa deui. Wajahna teh banyak nu lupa. Robi abi mah kabungkur siga itang Yunas ayeuna mah siga naon. Ieu teh naon cing? Hartosna mun urang berjamaah seperti dina ika lalu aya pertemuan minimal setahun sekali bahkan semakin indah, itu janji Allah. Kalau kita berada di satu tempat di lingkungan yang lingkungan itu tempat satu sama lain saling bertemu, maka akan menimbulkan rasa menganggap kita ini adalah ikhwan. Jadi saudara teh aya duanya Bu. Nuka hiji saudara-saudara, nuka dua saudara ikhwanan. Dan ikhwanan teh ada ikhwatun. Jadi seperti saudara yang kandung itu. Jadi urang teh IKA 91 teh ieu teh mempersatukan antara umat Islam dengan umat Islam, dipersatukan ku IKA 91. Mudah-mudahan persatuan urang teh berdasarkan tina naon? Tina Ali Imran 103. Jadi usahakan berusaha naon semaksimal mungkin bersiraturahmi antar satu sama lain. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Alayas sadaqallahul azim amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasul amri al-islamu wa umuduhu as-salatu wa dirwatus sanamihi az-zihad fisabilillah. Ikhwan dan akhwat sekalian, sebelum sedikit menggambarkan tentang silaturahmi pada siang hari ini, marilah kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti diri kita beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun intinya memuji itu bukan hanya dari lisan kita saja, tetapi harus dari hati kita, dari jiwa kita, dan dari pelaksanaan kita, kehidupan kita sehari-hari. Salat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua akan mendapatkan syafaat di yaumul akhir, mudah-mudahan amin. Iwan dan akhwat sekalian, ana coba perhatikan dulu sebentar, nggak lama, sebentar. Insya Allah waktunya juga cuma setengah jam, kita singkat jadi 5 menit. Cuman tolong diperhatikan, jangan dulu main HP ya, please naon. Kenapa? Karena sedikit ini gambaran tentang transfer antara dunia dan akhirat. Bayangkan Bu, andai kita sedang berjalan lalu Allah mencabut nyawa kita, coba apa yang akan terjadi? Bayangkan hidup yang tadinya enak, indah, minum, makan dan lain sebagainya di dunia, maka ketika nyawa lepas dari raga akan terjadi terkujur kaku di dalam lubang yang sangat kecil dan sempit. Masya Allah Bu, tahu nggak apa yang akan terjadi? Yang kita takuti di dunia semua akan terjadi di situ, akan terjadi. Subhanallah, hal yang kita takuti di dunia akan terjadi. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, semua orang yang mati di dalam Al-Quran akan berkata, mereka berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan lagi kami ke dunia. Maka andai engkau mengembalikanku ke dunia, aku akan bersedekah, aku akan berinfak, aku akan berzakat. Kenapa? Karena semua kehidupan yang kita punya di dunia, tatkala nyawa kita lepas dari raga, gak ada yang bisa dibawa ke akhirat. Ibu Ani di Jogja serba ada, rumah bagus, mobil mewah.
Kalau sudah meninggal dibawa enggak kira-kira? Enggak ada sedikit pun cincin kecil saja tidak boleh dibawa. Cuman kita orang yang nurun latifatun rabbani yudrakul bul insan, yaitu yang orang yang diberi akal, diberi hidayah oleh Allah. Maka Al-Quran berkata, andai di dalam surat Ali Imran, andai engkau mau membawa hartamu kemana? Ke alam akhirat, bertransferlah melalui nawan zakat, infak, sedekah. Jadi hari ini alhamdulillah, semoga kita doakan ketua kita ada di dalam ikhlas yang ketiga. Ikhlas yang tiga itu pertama, Pak Sobiri mah udah paham banget ya. Ikhlas itu yang pertama apa? Ikhlas yang memberikan sesuatu baik zakat, sedekah, berharap mendapat pahala dunia. Boleh tidak tuh? Bu Yayu boleh nggak? Sangat boleh. Tapi itu ikhlas paling rendah, nggak apa-apa, tetap jadi pahala dan Allah akan membalas di dunia. Ikhlas yang kedua, kita memberikan zakat, sedekah, infak, dibalas dengan harapan dibalas di mana? Di kampung akhirat. Ikhlas nggak? Hayang surga ya Allah. Coba aboy mah Gusti ya di dunia abi ayeuna teh gaduh pasangan, nu penting mah Allah milih pasangan di mana? Di akhirat teh naon? Bidadari. Itu teh akan terjadi. Bu Yayu cantik itu cuma 1% ya, itu dibagi-bagi Bu. Di akhirat mah kecantikan ibu mau aya wajah nu siga kieu mah 100% jadi cantik, anu asup ke mana? Ka surga. Makan oh boy. Tenang, tentram. Nah, sebab orang yakin hirup orang bakal ditransfer ke kampung akhirat. Mudah-mudahan ketua kita doakan memfasilitasi ini semua, itu bagian daripada ikhlaskeun masing pangrendahna ikhlas ge nyata harapan pahala di dunia. Ikhlas yang kedua pahala di ikhlas yang paling utama adalah hanya ingin mendapatkan ridho Allah semata. Rek diberi surga, rek diberi beunghar, rek henteu, pokokna mah ikhlas karena Allah. Allah ridho, urang oge sangat ridho. La ilaha illallah. Apabila la ilaha illallah itu diucapkan oleh lisan, ada di dalam hati kita menyatakan bahwa Allah lah segala-galanya, maka kata Rasul kumaha? Fa'lam annahu la ilaha illallah dahola jannah, janji Rasul. Apabila kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dalam kehidupan kita, pasti bakal masuk surga. Makanya nu seperti apa nu akan masuk surga? Di mulut, di hati, di dalam perbuatan kita. Intinya pada siang hari ini Anda ingin menerbangkan hati kita semua ke satu tempat yang dimana tempat itu kalau kita tidak membawa bekal, kalau kita tidak membawa ibadah kita, kalau kita tidak menjadikan kehidupan berjamaah ini hanya dasarnya perintah Allah, caranya sesuai yang Rasul contohkan, tujuannya hanya mendapatkan ridho Allah, maka kita termasuk orang yang rugi. Sampai kapan kerugian itu? Maka di Al-Quran dikatakan abadan salila. Nah, lamun orang geus aya dina kerak ngaleka mau udang-udang deui. Moal. Kecuali orang anu geus bersahadat siga urang ieu kabehanana. Tuluy urang teu berbuat musyrik, tapi dosa urang loba, ibadah urang tara, asup heula neraka, awal akhir bakal diangkat ke surga. Bayangkeun sehari semalam neraka sama dengan 1000 tahun dunia siga kumaha. Hek urang teh hukum heula 1000 tahun siga kumaha. Maka nu bakal nyalametkeun urang tina ngahapus dosa nyaeta amalan-amalan baik urang mentransfer harta urang nu aya di dunia ke arah kampung akhirat. Alhamdulillah ketua urang udah memberikan contoh. Untuk ini beliau ikhlas menyiapkan segalanya. Itu juga bagian dari apa? Transfer antara dunia dan akhirat. Ya, yang sudah memberikan fasilitas untuk
kita mengadakan silaturahim. Fungsi silaturahim mana teh Hermin jadi min ya betul kata Hermin ya teh. Fungsi silaturahim teh diantaranya dua anu paling pokok nu kahiji naon? Memperpanjang umur. Jadi ibu-ibu mun hoyong panjang sering-sering ketemu di IKA 91. Nu kadua mempertambah rezeki. Jadi intinya insyaallah di siang hari ini kita tidak akan banyak apa, cuman Ana mengingatkan kita akan meninggal. Walau alam kapan meninggalnya, cuman kita harus berbenah diri. Bagaimana kita akan husnul khatimah kalau tidak mempersiapkan hari ini? Jadi kalau sudah meninggal, kita doakan husnul khatimah, secara kasar nama percuma. Dan husnul khatimah mah harus dipersiapkan ketika hidup, maka ketika meninggal terjadilah husnul khatimah. Jadi siapa yang harus mempersiapkan? Al-Quran surat Al-Imran. Kumaha bunyinya? Apabila engkau mau mati dalam keadaan baik, maka pertama harus apa? Bersedekah, berzakat, berinfak. Lalu yang kedua, bersegera kepada ampunan Allah. Yang ketiga, melaksanakan salat, melaksanakan ibadah. Terus yang keempat, memberikan. Namun iya, misalkan ibu ya ini ibu guru gaduh masalah, ya nyeri ya teh ku si eta teh. Tak urang teh mengikhlaskan. Allah aja Maha Pemaaf, urang maafkeun. Tak eta teh doa urang husnul khatimah. Lalu yang terakhir berbuat kebaikan sesama muslim, terutama anfusakum wa ahlikum. Tah itu ahli 91. Jadi dengan yang dilaksanakan seperti bidang sosial, alhamdulillah ada yang sakit ditengok ya, ada yang meninggal juga ditengok. Itu kegiatan-kegiatan yang baik yang insya Allah itu sangat diridhoi oleh Allah. Jadi semoga IKA 91 merasa bahwa ini adalah keluarga. Jadi hadis Quran wa anfusakum wa ahlikum naro. Jadi itu bagian daripada kewajiban kita. Jadi menjaga diri kita, jaga keluarga kita. Nah termasuk kita memberikan apa? Fasilitas agar bagaimana sarana ikhwan dan akhwat ini bisa bersatu untuk mendapatkan nikmat yang ketujuh atau teman yang ketujuh. Cing kuring sering narangkeun dina tiap mingguan teman nu katujuh nu kumaha cing? Aya teman teh teman kanak-kanak, leres teh. Teman dewasa, teman kerja, teman main, teman sakaresep mancing. Adu hayam, adu japati. Nanti anu sok ayeuna booming, teman olahraga misalkan sadaya mau kacana ke akhirat. Nu kacana ke akhirat teman berkejamahan atau berkumpul, yaitu seperti IKA 91, dan dibahas di situ ada pembahasan minimal Rasul Amri al-Islamu. Nu dibahas teh sedikit masalah tentang keislaman, itu lebih banyak dibahas seperti tadi untuk mentransfer dunia kita kepada akhirat. Jadi mudah-mudahan saat ini kita semua kalau memberikan sesuatu kemampuan kita dalam kehidupan berorganisasi berjamaah, maka insya Allah itu akan diperhitungkan oleh Allah di kampung akhirat nanti. Bahkan Allah berjanji di dalam Al-Quran, Allah memberikan timbangan yang terbaik, dan sekecil apapun perbuatan baik kita pasti akan ditemukan pahalanya di sana. Jadi semoga di IKA 91 dengan adanya berbagai hal seperti tadi 10.000 itu akan ditransfer oleh Allah 700 kali lipat di kampung akhirat. Di dunia seberapa lipat? 7 kali lipat. Seperti halnya seorang sahabat ketika itu istrinya mun ayeuna mah hayangeun apel beureum anu mahal, ya tiba-tiba dapat 1 apel, datanglah seorang pengemis yang tidak makan 7 hari 7 malam dikasihkan. Maka si sahabat itu sorenya ditanya sama istrinya, "Aa, mun ayeuna mah mana apel teh?" "Kayak sabar sakedap anu ngintun." Ngetok jam sabaraha? Maghrib diketok. "Ieu bae anu ngintun apel ti saha?" "Ti sahabat Rasul dikintun apel sabaraha?" "Genep siji." Maka istri sahabat langsung berkata, "Kok genep?" Cek sahabat anu ngasih apel ka saha teh? "Ka anu kelaparan 7 hari."
Lalu si yang bawa dia bilang sebenarnya 7, yang satu saya haus di jalan dimakan. Itu janji Allah 1 berbanding 7. Di mana Bu? Di dunia. Jadi ketika kita memberikan dengan ikhlas 10.000 1 bulan sekali, maka saat itu malaikat mendoakan, balas ya Allah dengan 7 kebaikan. Dengan 7 kebaikan di mana? Di dunia, dan 700 kebaikan di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan ayeuna nya eta Ibu Epa ngulilingkeun naon kurang diniatan naon ieu, mudah-mudahan Allah lipat gandakan di dunia dan di akhirat, dan semoga dengan ikhlas akan mendapatkan pahala yang terbesar, yang terindah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan Ikhwan dan Akhwat 91, tiba saatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ana berharap dalam berdoa kita meminta kepada Allah, dan meminta kepada Allah tidak ada istilah main-main, karena sesungguhnya doa itulah yang bisa merubah takdir buruk kita. Kalau kita pulang dari sini tabrakan, kalau kita berdoa hari ini di sini diselamatkan dari tabrakan, di Loh Mahfud na kudu tabrakan ke insyaallah diselamatkan kalau diterima doa kita. Maka doa yang kita akan panjatkan siang hari ini doa yang sesungguhnya dari hati. Jadi maka ketika kalau kita berdoa kepada Allah, semua kegiatan dihilangkan, hadirkan Allah sedekat ulat leher kita. Karena sesungguhnya Allah itu amatlah dekat, amatlah melihat, amatlah mendengar, sedekat ulat leher kita. Bayangkan ulat leher kita. Jadi Allah tahu apa yang kita mau, Allah tahu apa yang kita kerjakan, Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak. Ikhwan dan akhwat siap berdoa? Mau berdoa heula henteu ayeuna mau bertanya. Mau berdoa enggak? Mau. Kalau mau berdoa, yuk siapkan hatinya. Kita tundukkan pandangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mulai kalau kita mau berdoa kepada Allah, ada rasa di dalam hati, ada perasaan di dalam jiwa. Rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa ingin diterima semua doa kita kepada Allah. Mohon panitia jangan ribut, kami lagi berdoa. Kalau mau berdoa silahkan duduk sama-sama kita berdoa, karena yang kita doakan itu kita minta itu kepada Allah sang pencipta kita. Jadi sekali lagi kita 5 menit hikmah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita serius, kita yakin bahwa hidup kita ini kalau tidak berdoa kepada Allah maka akan terjadi apa? Sesuatu hal yang buruk mungkin di dunia ataupun di akhirat. Maka siang hari ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala mencabut semua di Lauh Mahfuz keburukan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, pada siang hari ini kami semua, lihatlah kami yang sering kali melakukan dosa kepadamu ya Allah. Ya Allah, lihatlah jiwa kami, lihatlah perasaan kami. Sesungguhnya kami ingin beriman kepadamu, kami ingin melaksanakan kebaikan kepadamu ya Allah. Tapi seringkali kami kalah dengan setan yang menggoda kepada kami. Maka kami semua menundukkan pandangan di hadapanmu pada siang hari ini ya Allah, agar senantiasa Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa kami, agar senantiasa Engkau mengampuni dosa-dosa kami dari mulai balik sampai siang hari ini ya Allah. Ya Allah, lihatlah kami simpan dosa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Ya Allah, kami berharap semoga di akhir hidup kami ada dalam keadaan berkah di hadapanmu ya Allah, ada ampunan di hadapanmu ya Allah. Ya Allah, mata ini yang seharusnya membaca Al-Quran, tapi seringkali kami tidak melakukannya dalam 1 kali 24 jam ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami di dunia, ya Allah selamatkanlah kami di akhirat ya Allah. Berilah jiwa kami sehingga kami merasa senang, merasa tenang, merasa tentram, membaca, mempelajari, memahami dan melaksanakan Al-Quran, kitab suci yang Engkau berikan kepada kami ya Allah melalui orang suci yaitu Nabi kami ya Allah.
Ya Allah, kami berharap dengan mata ini membaca Al-Quran-Mu, sehingga Engkau memberikan hidayah kepada hati kami, sehingga kami merasa inilah hidup kami, inilah kewajiban kami, inilah keharusan kami. Membaca, mempelajari, memahami, itu adalah karakter hidup kami selaku umat Islam. Ya Allah, ya Allah, kami Ikhwan dan Akhwat 91 memohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, pertemukanlah kami nanti di surgamu ya Allah. Jadikanlah kami teman yang ketujuh, teman yang akan kebawa ke kampung akhiratmu ya Allah. Kami berharap dari hati kami yang paling dalam ya Allah. Kami gak mau berada di dalam neraka-Mu. Semoga Allah memberi ampun kepada kami semua dari dosa yang dulu sampai hari ini ya Allah. Dan Engkau mengabulkan doa kami, mempersatukan kembali ke 91 di kampung akhirat, di kampung surga-Mu ya Allah, yang abadi, yang selama-lamanya tidak akan pernah mati lagi ya Allah. Ya Allah, kami punya hati, kami punya kaki, punya tangan, maka kuatkanlah hati kami, kuatkanlah langkah kami, mudahkanlah, ringankanlah tangan kami untuk bersedekah kepadamu, untuk beribadah kepadamu, untuk memberikan zakat kepadamu, untuk berinfak kepadamu ya Allah. Karena sesungguhnya kami semua adalah orang-orang yang ingin mencapai mukmin hakmu sesuai dengan Quran yang Kau gambarkan. Idza tuliyat ayatullah zadathum iman wa idza tuliyat zadatullah wajilat qulubuhum. Dan apabila kami mendengar nama-Mu ya Allah, bergetar hati kami. Dan apabila ayat-ayat-Mu dibacakan di depan kami ya Allah, maka bertambahlah iman kami ya Allah. Ya Rabbi, kami punya dua orang tua yang begitu baik kepada kami, mendidik kami sampai kami dewasa, sampai kami seperti ini. Kami kokoh dalam keimanan dan keislaman. Kami berusaha sholat, kami berusaha berpuasa, kami berusaha berzakat ya Allah. Ini efek daripada kebaikan orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah. Maka ampunkanlah kedua orang tua kami yang sudah meninggal, dan berilah petunjuk kepada orang tua kami yang masih hidup. Berilah kesehatan, berilah kenikmatan ya Allah. Karena sesungguhnya kami tidak bisa membalas orang tua kami yang baik itu ya Allah. Maka Engkau balaslah di kuburnya sesuai janji-Mu ya Allah. Riyadatul Jannah, kebun surga yang Kau janjikan kepada kedua orang tua kami ya Allah. Kulukum ra'in mas'ulun an ra'iyatihi ya Allah. Orang tua kami ditanya tentang kebaikan terhadap anak-anaknya, dan kami saksinya ya Allah. Beliau berbuat baik kepada kami sehingga kami bisa menjadi generasi Islam yang baik di muka bumi ini ya Allah. Ya Rabbi, kami punya banyak keturunan. Jadikanlah keturunan kami keturunan yang soleh, keturunan yang akan membawa anak-anak kami berdoa dan mendoakan kami agar kami bisa masuk ke dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, kami ke-91, ketua, pengurus, dan semua anggota yang hadir di sini berharap kepadamu ya Allah. Berilah keberkahan kepada kami, berilah keberkahan kepada kami, berilah kesehatan kepada kami ya Allah. Dan andai Engkau mau mengambil dari kami satu persatu ya Allah, ambillah dalam keadaan bihusnul khatimah, bihusnul khatimah, bihusnul khatimah. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga Allah menjadikan istri kami, suami kami, anak-anak kami, keluarga kami yang benar-benar Kau selamatkan di dunia, dan Kau selamatkan nanti di kampung akhirat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
sekali lagi ya Allah, di akhir doa kami, selamatkanlah kami semua daripada kehidupan dunia yang penuh kebatilan ini. Jadikanlah kami orang yang bisa soleh di hadapan-Mu, dan Kau jadikan kami penduduk surga-Mu. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Di akhir, alhamdulillah di ke-91 ketua kita berulang tahun hari ini. Semoga dengan bertambahnya umur bisa bertambah kebaikan, bisa bertambah keberkahan, dan bisa memimpin IKA91 ini sampai kepada puncak kejayaan. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.